Perkenalkan, nama saya Nur Nadia dengan NIM B0522-052, kelas Administrasi Kesehatan Angkatan 2022. Diagnosis gangguan mental. Untuk menentukan jenis gangguan mental yang dihadapi pasien, psikiater akan melakukan pemeriksaan medis kejiwaan dengan mewawancarai pasien dan keluarganya. Pertanyaan yang akan diajukan meliputi: pertama, gejala yang dialami termasuk sejak kapan gejala muncul dan dampaknya pada aktivitas sehari-hari. Yang kedua, riwayat penyakit mental pada pasien dan keluarganya. Yang ketiga, obat-obatan dan suplemen yang pernah atau sedang dikonsumsi. Guna menyingkirkan adanya penyakit lain, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Salah satu pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah tes darah. Melalui tes darah, dokter dapat mengetahui apakah gejala pada pasien disebabkan oleh gangguan tiroid, kecanduan alkohol, atau penyalahgunaan nafsa. Gejala penyakit mental. Beberapa contoh gejala dan ciri-ciri gangguan mental adalah: yang pertama, waham atau delusi, yaitu meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Yang kedua, halusinasi, yaitu sensasi ketika seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Yang ketiga, suasana hati yang berubah-ubah dalam periode-periode tertentu. Yang keempat, perasaan sedih yang berlangsung hingga berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Penyebab gangguan mental. Yang pertama, faktor biologis atau disebut juga gangguan mental organik, seperti gangguan pada fungsi sel saraf di otak. Yang kedua, infeksi, misalnya akibat bakteri Streptococcus. Yang ketiga, kelainan bawaan atau cedera pada otak. Yang keempat, kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan. Yang kelima yaitu kekurangan oksigen pada otak bayi saat proses persalinan. Yang keenam, riwayat gangguan mental pada orang tua atau keluarga. Yang ketujuh, penyalahgunaan nafsa seperti heroin dan kokain dalam jangka panjang. Yang kedelapan, kekurangan nutrisi. Penyebab yang kedua yaitu faktor psikologis yang terbagi atas peristiwa traumatik seperti kekerasan dan pelecehan seksual. Yang kedua, kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil. Yang ketiga, kurang mampu bergaul dengan orang lain. Yang keempat, perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan. Dan yang terakhir yaitu perasaan rendah diri, tidak mampu, marah, atau pengobatan gangguan mental. Yang pertama itu terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif adalah jenis psikoterapi yang bertujuan mengubah pola pikir dan respon pasien dari negatif menjadi positif. Terapi ini menjadi pilihan utama untuk mengatasi gangguan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan bipolar, gangguan tidur, depresi, dan skizofrenia. Pada banyak kasus, dokter akan mengombinasikan terapi perilaku kognitif dan obat-obatan agar pengobatan menjadi lebih efektif. Yang kedua itu perubahan gaya hidup. Menjalani gaya hidup sehat dapat memperbaiki kualitas tidur penderita gangguan mental yang juga mengalami gangguan tidur, terutama bila dikombinasikan dengan metode pengobatan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah: yang pertama, mengurangi asupan gula dalam makanan. Yang kedua, memperbanyak makan buah dan sayur. Yang ketiga, membatasi konsumsi minum berkafein. Yang keempat, berhenti merokok dan mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Yang kelima itu mengelola stres dengan baik.
Yang keenam, melakukan olahraga secara rutin. Dan yang ketujuh itu, makan cemilan dengan sedikit karbohidrat sebelum tidur. Dan yang terakhir itu, tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari.